Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Makin mantap, drone canggih buatan Profesor UGM, anak bangsa Indonesia semakin sukses. Profesor daripada UGM ya, Universitas Gadjah Mada ini, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Makin banyak bukan orang Indonesia yang Profesor Gesang Nugroho, seorang dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, UGM, baru saja dikukuhkan sebagai guru besar pada tahun lalu. Selama 12 tahun terakhir, beliau memfokuskan penelitian pada pengembangan pesawat tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Dalam momentum pengukuhan tersebut, UGM memamerkan dua pesawat tanpa awak hasil riset yang dinamakan Palapa S1 dan Palapa S2. Hal ini juga menunjukkan pencapaian luar biasa dalam teknologi drone di Indonesia. Palapa S1 dan Palapa S2 berdiri megah sebagai simbol pencapaian teknologi hasil karya anak bangsa. Dirancang oleh Profesor Gesang Nugroho dan timnya dari Fakultas Teknik, kedua Unmanned Aerial Vehicle ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi teknologi tinggi dapat dikembangkan di dalam negeri. Dengan kebutuhan strategis yang beragam, baik di sektor sipil maupun militer, Palapa S1 dan Palapa S2 menawarkan kemampuan yang kompetitif, bahkan dengan harga produksi yang jauh lebih efisien dibandingkan produk sejenis dari luar negeri. Palapa S1 dirancang sebagai UAV multifungsi dengan spesifikasi yang mengesankan. Pesawat tanpa awak ini mampu terbang selama 6 jam tanpa henti, menjadikannya ideal untuk misi pengawasan, surveillance, dan pemetaan wilayah. Dengan daya jangkau mencapai 300 km, Palapa S1 menawarkan fleksibilitas operasional yang cukup luas, meskipun masih terdapat kendala pada aspek transmisi video. Pada jarak maksimum, transmisi visual yang dikirimkan ke stasiun kontrol di darat cenderung terputus-putus, mengingat teknologi telemetri yang digunakan masih berbasis Wi-Fi dan internet dengan radius efektif hingga 50 km. Namun, Profesor Gesang optimis bahwa masalah tersebut dapat diatasi melalui pengembangan teknologi yang lebih canggih di masa mendatang. Meski demikian, pada jarak lebih dekat, kualitas video dan data yang dihasilkan sangat jernih dan stabil, memungkinkan pengoperasian yang efektif untuk berbagai kebutuhan. Salah satu keunggulan Palapa S1 adalah kemampuannya untuk digunakan di berbagai sektor sipil. Sebagai contoh, pesawat ini dapat digunakan untuk pemetaan wilayah pasca bencana, membantu mengidentifikasi daerah terdampak secara cepat dan akurat. Dalam sektor lingkungan, Palapa S1 juga berpotensi besar untuk memantau area hutan guna mencegah kebakaran atau aktivitas ilegal seperti pembalakan liar. Namun berbeda dengan Palapa S1, Palapa S2 membawa teknologi yang lebih maju dan siap bersaing dengan UAV dari negara-negara maju. Pesawat ini mampu terbang selama 10 jam non-stop, memberikan durasi operasional yang jauh lebih panjang. Teknologi telemetrinya menggunakan sistem berbasis satelit, sehingga jangkauannya praktis tidak memiliki batas geografis. Inovasi ini membuka peluang bagi Palapa S2 untuk digunakan dalam misi-misi jarak jauh, seperti pengawasan perbatasan, patroli laut, atau operasi militer strategis. Untuk patroli laut juga ya. Kemampuan Palapa S2 untuk tetap terhubung dengan stasiun kontrol melalui satelit membuatnya sangat andal dalam kondisi geografis yang sulit dijangkau. Dengan sistem ini, operator di darat dapat mengendalikan drone dari jarak ribuan kilometer sambil menerima data visual dan informasi lain secara real-time. Hal ini menjadi keunggulan besar, terutama dalam misi-misi kritis yang membutuhkan pemantauan berkelanjutan tanpa risiko kehilangan koneksi. Palapa S2 juga menawarkan fleksibilitas dalam pengaplikasian teknologi tambahan. Sebagai contoh, pesawat tanpa awak ini dapat dilengkapi dengan sensor canggih, kamera resolusi tinggi, atau bahkan perangkat pendeteksi termal untuk kebutuhan khusus, seperti operasi pencarian dan penyelamatan. Dalam sektor militer, Palapa S2 memiliki potensi untuk membawa peralatan pengintai atau bahkan persenjataan ringan, menjadikannya aset strategis bagi pertahanan nasional. Salah satu keunggulan utama dari kedua UAV ini adalah efisiensi biaya produksinya. Jika dibandingkan dengan UAV impor yang harganya mencapai 3 miliar rupiah per unit, Palapa S1 dan S2
hanya membutuhkan biaya produksi sekitar 700 juta rupiah per unit. Selisih biaya yang signifikan ini memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk mengadopsi teknologi lokal tanpa harus menguras anggaran negara. Selain itu, produksi dalam negeri membuka peluang untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, yang saat ini masih berada di angka 30%. Dengan pengembangan lebih lanjut, angka ini diharapkan dapat meningkat, mendukung pertumbuhan industri komponen lokal. Pengembangan palapa S1 dan S2 mencerminkan pentingnya teknologi UAV di era modern. Di tengah konflik global, seperti perang Rusia-Ukraina, UAV telah membuktikan diri sebagai alat yang sangat efektif dalam strategi militer. Pesawat tanpa awak menggantikan peran alat perang konvensional, seperti meriam atau kendaraan lapis baja, dengan pendekatan jarak jauh yang lebih aman dan efisien. Dalam konteks ini, palapa S1 dan S2 tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga aset strategis bagi pertahanan Indonesia. Namun, peran UAV tidak hanya terbatas pada sektor militer. Di sektor sipil, teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas berbagai aktivitas, dari surveillance infrastruktur hingga pemantauan lingkungan. Dalam mitigasi bencana, misalnya, UAV dapat digunakan untuk memetakan area terdampak gempa atau banjir secara cepat, memberikan data yang sangat dibutuhkan oleh tim tanggap darurat. Profesor Gesang menyadari bahwa pengembangan UAV ini masih dalam tahap awal. Namun beliau optimis terhadap masa depan teknologi ini di Indonesia. Dengan dukungan pemerintah, industri, dan masyarakat, UAV karya anak bangsa ini dapat terus berkembang, baik dari segi teknologi maupun skala produksinya. Dalam pidatonya, beliau menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara peneliti dan industri untuk menciptakan ekosistem teknologi yang mandiri dan berkelanjutan. Palapa S1 dan Palapa S2 bukan hanya pesawat tanpa awak. Mereka adalah simbol dari visi besar, menjadikan Indonesia mandiri dalam penguasaan teknologi canggih, mengurangi ketergantungan pada impor, dan membuka peluang baru bagi generasi mendatang untuk terus berinovasi. Dengan semangat ini, perjalanan 12 tahun yang telah dilalui Profesor Gesang dan timnya menjadi fondasi kuat bagi masa depan industri UAV di Indonesia. Kedua pesawat tanpa awak ini dirancang untuk berbagai keperluan, seperti pemetaan, surveillance, dan pemantauan bencana. Meskipun tingkat kandungan lokalnya baru mencapai 30%, Profesor Gesang optimis pengembangan UAV ini akan terus maju di masa depan. Profesor Gesang telah mematenkan dua teknologi utama dalam pengembangan UAV ini. Salah satunya adalah metode pencetakan komposit dengan bantuan tekanan balon yang dikenal sebagai Bladder Compression Molding atau BCM. Teknologi ini menjadi landasan utama dalam pembuatan bodi pesawat dari bahan komposit ringan namun kuat. Profesor Gesang mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk mendukung pengembangan produk-produk dalam negeri. Dengan kolaborasi yang baik antara peneliti, industri, dan pemerintah, konsep invention, application, and utilization dapat berjalan secara berkesinambungan. Dalam konteks pembangunan teknologi nasional, kehadiran UAV Palapa S1 dan S2 merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mampu menghasilkan inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan zaman. UAV ini mencerminkan kemampuan anak bangsa untuk bersaing dalam penguasaan teknologi canggih yang sebelumnya didominasi oleh negara maju. Lebih dari sekadar alat, UAV ini menjadi representasi dari semangat kemandirian teknologi yang dapat memicu perkembangan sektor lainnya. Modernisasi teknologi nasional membutuhkan fondasi yang kuat, dan riset selama 12 tahun oleh Profesor Gesang Nugroho beserta timnya menjadi contoh bagaimana konsistensi dan dukungan institusional dapat melahirkan inovasi besar. Dalam pengembangannya, Palapa S1 dan S2 menunjukkan bahwa kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan industri menjadi kunci keberhasilan. Jika dukungan ini terus diberikan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat teknologi UAV di kawasan Asia Tenggara. Tidak hanya untuk kebutuhan dalam negeri, UAV Palapa S1 dan S2 memiliki peluang besar untuk dipasarkan ke luar negeri. Negara-negara berkembang yang membutuhkan solusi UAV dengan harga terjangkau dapat menjadi target pasar strategis. Dengan kualitas yang kompetitif dan harga yang lebih rendah dibandingkan produk impor dari negara maju, UAV ini dapat menjadi salah satu produk ekspor unggulan Indonesia. Selain itu, ekspor UAV juga dapat menjadi alat diplomasi teknologi yang memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
Dengan menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan teknologi canggih secara mandiri, Indonesia dapat meningkatkan reputasi internasionalnya sebagai negara yang inovatif dan mandiri dalam bidang teknologi pertahanan dan sipil. Dalam konteks pertahanan, UAV Palapa S2 dengan teknologi berbasis satelit memiliki potensi besar untuk mendukung keamanan dan ketahanan nasional. Kemampuan jangkauan tak terbatas membuatnya sangat cocok untuk pengawasan di wilayah perbatasan dan zona ekonomi eksklusif. UAV ini dapat membantu memantau aktivitas ilegal seperti perburuan liar, penyelundupan, dan penangkapan ikan secara ilegal. Dengan kemampuan pemantauan real-time, UAV ini dapat memberikan respons cepat terhadap ancaman yang muncul. Selain itu, UAV juga berperan penting dalam mendukung operasi militer modern. Dengan dilengkapi teknologi pengintaian canggih, UAV ini dapat memberikan data intelijen yang akurat tanpa harus melibatkan personel langsung di lapangan. Bahkan, jika dipersenjatai dengan sistem persenjataan ringan, UAV ini dapat digunakan dalam operasi ofensif yang presisi tinggi. Hal ini memberikan keuntungan taktis dalam konflik modern yang semakin mengandalkan teknologi sebagai elemen utama. Di era industri 4.0, teknologi UAV memainkan peran kunci dalam transformasi digital di berbagai sektor. Dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh UAV, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan efisien. Dalam pertanian, misalnya, UAV dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang kondisi tanah dan tanaman, memungkinkan petani untuk mengelola sumber daya secara lebih optimal. Dalam logistik, UAV dapat membantu pengiriman barang ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh transportasi konvensional. Selain itu, UAV juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan kota pintar atau smart city. Dengan kemampuan untuk memantau infrastruktur kota secara real-time, UAV dapat membantu pemerintah dalam mengelola transportasi, energi, dan lingkungan secara lebih efisien. Penggunaan UAV dalam manajemen bencana juga menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana alam. Meskipun pencapaian UAV Palapa S1 dan S2 sangat membanggakan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi teknologi ini. Salah satu tantangan utama adalah pengembangan sistem telemetri dan komunikasi yang lebih stabil, terutama untuk jarak jauh. Di samping itu, peningkatan kandungan lokal juga menjadi fokus penting agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor komponen. Pendanaan riset juga menjadi tantangan yang sering dihadapi. Meski biaya produksi UAV Palapa relatif murah, proses riset dan pengembangannya membutuhkan investasi besar. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan inovasi ini. Selain itu, regulasi terkait penggunaan UAV juga perlu disempurnakan agar teknologi ini dapat digunakan secara luas tanpa melanggar aturan keselamatan dan privasi. Keberhasilan UAV Palapa S1 dan S2 tidak terlepas dari pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak. Pemerintah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk pendanaan riset maupun kebijakan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri. Selain itu, industri lokal juga perlu dilibatkan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas skala distribusi UAV. Kerjasama dengan sektor swasta dan institusi internasional juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengembangan teknologi UAV. Dengan melibatkan mitra strategis, Indonesia dapat mengakses teknologi terbaru sekaligus meningkatkan daya saing produknya di pasar global. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mempelajari teknologi lain yang dapat diterapkan pada UAV masa depan. Keberhasilan UAV Palapa S1 dan S2 memberikan harapan besar bagi masa depan teknologi UAV di Indonesia. Jadi itulah dia, makin banyak gitu kan ciptaan-ciptaan yang berteknologi canggih nih ya dari orang-orang Indonesia, ilmuwan-ilmuwan daripada Indonesia gitu kan. Betul-betul semangat kemandiriannya itu semakin besar, tidak mau bergantung lagi gitu kan. Jadi buat sendiri dan menciptakan sendiri gitu. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.